Selamat malam keluarga Allah. Malam ini kita beribadah bersama dalam program Kebaktian Keluarga YKB Media Ministry. Dan kebaktian keluarga pada malam ini turut dilayani oleh Meta, Kakak, Gilbert, Rinto dan juga saya Pendeta Santiani Manurung yang akan mewartakan firman Tuhan. Marilah bersama kita menyiapkan hati kita memuji Tuhan, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Tuturkan tajamu, kasih setiamu Tuhan. Tuturkan tajamu, kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, malam hari ini kami bersama-sama menyiapkan hati kami untuk beribadah bersama dengan keluarga kami, bersama dengan teman-teman kami. Bapak kiranya boleh membimbing dan menyertai kami dalam ibadah keluarga malam ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Memilih jalan yang tercepat kerap menjadi pilihan dikala kita hendak menempuh perjalanan. Alasannya untuk menghemat waktu, tenaga, dan yang penting, tujuan cepat untuk dicapai. Mencari jalan yang tercepat kerap dilakukan oleh banyak orang dengan cara apapun agar tujuannya tercapai, entah itu demi nilai yang bagus, peringkat tertinggi, cepat kaya, dan sebagainya. Namun jalan yang Yesus tempuh bukanlah memilih jalan yang tercepat. Di padang gurun Yesus menolak jalan tercepat yang ditawarkan oleh iblis. Yesus melawan godaan itu dengan mengatakan seperti yang tertulis dalam Matius 4 ayat 10. Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Mari bersama kita bernyanyi Mazmur 32 sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Bahagialah orang
tiap kesalahan oleh karena dosaku. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Orang-orang yang saleh berdoalah kepadamu selagi engkau dapat ditemui umatmu. Maka sesungguhnya di waktu datang banjir, terjadi banjir yang besar, itu tak tandanya. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Ku mau tunjukkan padamu jalan yang harus kau tempuh. Ku mau memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Jangan tak berakal budi, bagai kuda atau baka yang harus diarahkan dengan tali dan kekang. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Oh, banyaklah kesakitan diderita orang fasik, namun yang beriman diliputinya dengan setia. Bersukalah dalam Tuhan, bersoraklah orang benar. Hai bersorak-sorailah orang-orang yang jujur. Kau perlindunganku, Kau jaga hidupku dari kesesakan, sehingga ku lepas dan bersoraklah. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau membaca bagian dari Alkitab dan hendak merenungkannya. Bapa kiranya membimbing kami kala firman-Mu boleh diwartakan bagi kami semua. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Injil Matius pasal 4 ayat 1-11. Mari keluarga Allah dapat membuka Alkitab dari rumah masing-masing, dari tempat masing-masing. Saya akan membacakannya.
Lalu Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Datanglah si pencoba dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Jawab Yesus, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Lalu iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di pinggir atap bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis, mengenai engkau ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Iblis juga membawanya ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Lalu berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah." Iblis lalu meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Keluarga Allah yang dikasihi Tuhan, pada saat Yesus dibaptis terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Setelah itu, perikop ini seperti yang tadi kita baca, Yesus dicobai di padang gurun. Yesus dicobai oleh iblis. Iblis yang memperlakukan Yesus seolah-olah bahwa realitas kenyataan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan," bukan menjadi sebuah pernyataan, tetapi justru menjadi pertanyaan. Pertanyaannya begini, jika engkau adalah anak Allah, benarkah? "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Bagi iblis ini menjadi pertanyaan. Jika engkau adalah anak Allah, benarkah engkau anak Allah? Dapatkah engkau membuktikan jika memang engkau benar-benar anak Allah? Bagaimana Yesus merespons keinginan iblis? Yesus merespons keinginan iblis dengan menunjukkan hal yang bertolak belakang dengan keinginan dan kemauan iblis. Yesus justru merenungkan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan." Jika bagi iblis itu menjadi pertanyaan, sejauh mana Yesus dapat membuktikannya? Namun bagi Yesus, ia merenungkan apa artinya bagi saya menjadi anak Allah yang terkasih. Kan dua hal yang berbeda itu. Jadi kalau bagi iblis, dari mana kita bisa tahu engkau anak Allah? Buktikan. Tapi bagi Yesus, apa artinya bagi saya untuk menjadi anak Allah yang terkasih? Bagaimana saya yang adalah anak Allah terkasih akan menghidupi identitas itu di tengah dunia? Ketika suara dari surga menyebut Yesus sebagai anakku, lalu bagaimana seharusnya Yesus menafsirkan perannya? Apakah suara ilahi itu menganugerahkan hak istimewa kerajaan kepadanya? Atau dia justru memaknai dia dipanggil untuk mengungkapkan karakter Allah kepada dunia? 40 hari Yesus di padang gurun menggemakan 40 tahun Israel di sana. Seperti umat Israel dalam Eksodus, mereka dari Mesir, Yesus berada di padang gurun, lapar dan dicobai. "Jika engkau anak Allah," kata iblis, "sejauh mana engkau membuktikannya? Jika engkau anak Allah, perintahkanlah batu-batu ini menjadi roti." Dengan kata lain, iblis mau bilang, jika Anda benar-benar raja atau yang ilahi itu, buktikanlah dengan menggunakan kekuatan Anda sendiri untuk menjamin perut Anda yang pasti kan lapar. Tuhan macam apa yang hanya duduk mendengarkan perut keroncongan?
kudunya mestinya memamerkan kekuatannya, memberi makan dirinya sendiri. Raja macam apa kok kelaparan? Sebagai tanggapan, Yesus menempatkan dirinya bukan di antara segelintir orang yang memiliki privilege tertentu, tetapi di antara orang-orang biasa yang menjadi milik Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jawaban Yesus. Matius 4 ayat 4 yang mengutip Ulangan pasal 8 ayat 3 yang persisnya mengatakan demikian. Yang merendahkan hatimu, membiarkan kau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya engkau mengetahui bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Bagi Yesus, menjadi anak Allah berarti menerima kemanusiaannya sepenuhnya dan bergantung pada Allah untuk kebutuhan sehari-hari. Reaksi Yesus terhadap godaan ini sama sekali bukan berarti menunjukkan bahwa makanan tidak penting. Atau bahwa kebutuhan yang kita butuhkan di tengah dunia ini tidak berarti. Namun bagi Yesus yang utama adalah komitmennya taat pada kehendak Allah. Ketekunan menjalankan firman Allah berarti kita bersedia hidup hanya dalam pemeliharaan Allah. Ulangan 8 ayat 3 yang tadi saya baca adalah bagian yang lebih besar yang menggambarkan bagaimana Allah menyediakan semua kebutuhan. Kebutuhan fisik umat Israel selama 40 tahun mereka di padang gurun dan selama Eksodus, anak-anak Allah ternyata meragukan pemeliharaannya. Tetapi Yesus sebagai anak Allah memberi contoh bagaimana bergantung kepada Allah. Untuk dipelihara kebutuhannya setiap hari, untuk makanan, untuk kekuatan, bahkan untuk kehidupan itu sendiri. Setelah kegagalan yang pertama untuk memikat Yesus agar menyalahgunakan statusnya, iblis mencoba lagi membawanya ke kota suci itu. Ke titik tertinggi bait suci, membawanya ke Yerusalem. Kali ini penggoda menantang Yesus untuk membuktikan identitasnya dengan menjatuhkan diri dan membiarkan para malaikat menyelamatkannya. Seolah-olah iblis hendak mengatakan, jika kamu begitu bergantung pada Tuhan, ya mestinya kamu melangkah lebih jauh dong. Kamu percaya kan Tuhan memberikanmu makanan? Apakah kamu juga percaya bahwa Tuhan melindungimu dari bahaya? Kemudian iblis berkata di ayat 6, dengan mengutip Mazmur 91 ayat 11-12. Wah, iblis aja apal ayat Alkitab ini. Untuk menunjukkan bahwa jika Yesus melompat, berarti ia menunjukkan keyakinannya yang mutlak pada janji-janji Allah. Mazmur 91 ayat 11-12 saya akan membacanya agar kita bisa 91. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk batu. Jika Yesus melompat berarti ia menunjukkan keyakinan yang mutlak dong pada janji-janji Allah. Tetapi Yesus membantahnya dengan berkata di ayat 7 sesuai dengan Ulangan 6 ayat 16. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu. Di Ulangan 6 ayat 16 lebih lengkap, janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai dia di masa. Sekali lagi konteks kutipan tersebut memperkaya maknanya. Musa mengingatkan umat Israel bagaimana mereka mencobai Allah di masa ketika setelah Allah memberi mereka makan mana, mereka kemudian menggerutu bahwa Allah berencana membunuh mereka dengan membiarkan mereka mati kehausan. Ditulis di Keluaran 17 ayat 1-7. Iman macam apa yang meragukan Tuhan di setiap kesempatan dan bersikeras bahwa Tuhan harus membuktikan, bahwa Tuhan harus melakukan satu mujizat demi mujizat. Bukankah sebaliknya iman sejati berarti percaya bahwa Dia yang memanggil umat Israel keluar dari Mesir akan membimbing mereka sampai akhir perjalanan. Dalam pencobaan terakhir, iblis berjanji akan memberikan Yesus semua kerajaan dunia jika Yesus mau menyembahnya.
Implikasinya sangat mengejutkan. Iblis menganggap bahwa semua otoritas di dunia itu adalah miliknya untuk diberikan kepada orang lain sesuai keinginannya. Tetapi Yesus justru memerintahkan iblis itu pergi dengan berkata, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau beribadah. Sembahlah Tuhan Allahmu, layani Dia saja. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dialah engkau harus beribadah dan demi namanya engkau harus bersumpah." Ia mengutip Ulangan 6 ayat 13. Yesus datang bukan untuk memerintah kerajaan setan, tetapi untuk memberitakan dan membawa kerajaan Allah. Setelah kebangkitan, Yesus akan menerima semua otoritas di surga dan di bumi. Tetapi itu menjadi karunia Allah, bukan pemberian iblis. Anak Allah bukan berdasarkan hak istimewa atau kekuasaan, tetapi berdasarkan ketaatan kepada Allah. Yesus telah memulai perjalanannya menuju salib. Meskipun iblis telah pergi, tapi godaan belumlah berakhir. Kita ingat Matius 16 ketika Petrus mengatakan, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Dan kemudian sepenuhnya ia menolak gagasan bahwa anak Allah harus menderita dan mati. Dan Yesus menangkisnya dengan tegas, "Singkirkanlah dirimu, setan." Ketika Yesus ditangkap, ia menolak untuk diselamatkan. Baik dengan cara apapun. Mau cara campur tangan malaikat kek, mau dengan cara kekerasan kek. Ya. Pada saat penyalipan, orang-orang yang lewat dan para pemimpin agama mengejeknya. "Anak Allah, buktikan dong kalau memang anak Allah. Turunlah dari salib. Apakah Allah tidak cukup peduli untuk menyelamatkanmu?" Tetapi anak Allah yang taat itu percaya kepada Allah untuk membimbingnya sampai akhir perjalanan. Dan justru ketika Yesus mati, perwira itu berseru, "Sesungguhnya ia ini adalah anak Allah." Yesus, anak Allah, tidak tergiur memilih jalan tercepat alias jalan pintas. Bagi Yesus yang adalah anak Allah, yang utama bukanlah tentang memberi bukti kehebatan-kehebatan yang palsu, kehebatan-kehebatan yang semu, melainkan taat sepenuhnya pada kehendak Bapa. Bagi saya, saudara, bagi keluarga Allah semua, kita dipanggil taat kepada Allah dengan menolak semua jalan pintas yang membuat kita bukan mendekat pada tujuan, tapi justru makin menjauh dan bahkan tersesat. Menolak jalan pintas, menolak segala macam yang penting sampai tujuan, menolak menghalalkan segala macam cara, yang penting dapat nilai terbaik, yang penting diakui hebat, yang penting dapat ranking paling atas, yang penting mendapatkan uang cepat, yang penting bisa memamerkan, bisa jalan-jalan, punya ini, punya itu, ya, dengan utang sana sini misalkan, atau dengan merampas hak orang lain agar bisa menikmati ini dan itu. Yesus justru menjadi role model kita menghadapi cobaan hidup, menolak, menangkis godaan setan. Yang sekalipun pakai ayat-ayat Alkitab, tapi dia tahu ayat Alkitab itu dipakai untuk memanipulasi dirinya. Kita diajak untuk menghadapi godaan dan tantangan hidup, godaan yang memikat kita dari si jahat, menggunakan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan yang datangnya dari Bapa, yang memampukan kita menghadapi itu semua. Dan menolak segala macam jalan tercepat atau jalan pintas untuk meluluskan tujuan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Kita saat hening sejenak. Bila ada di antara anggota keluarga Allah yang ingin didoakan, sila menghubungi kami di nomor 0812 8188 9191. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Mari kita berdoa. Di era ini ya Bapa,
bisa saja kami makin terpikat oleh berbagai macam kenikmatan dunia. Ketika si jahat mengetahui apa yang menjadi kelemahan kami, kerentanan kami, dan menggunakan kelemahan kerentanan kami untuk membawa kami jauh dari Tuhan. Ketika kami mungkin menginginkan validasi dari orang lain, pengakuan dari orang lain, atau kami menginginkan hidup yang enak seperti yang dimiliki oleh orang lain dengan cara-cara jalan tercepat, jalan pintas. Dan pada saat ini kami mendengarkan firman Tuhan. Yesus Kristus menjadi role model kami, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang menjadi contoh bagi kami, bahwa status sebagai anak Allah tidak digunakan untuk kepentingan diri sendiri, melainkan status sebagai anak Allah justru dibuktikan dengan ketaatan kepada Bapa sampai akhir. Tolong kami ya Bapa, agar kami bergantung sepenuhnya pada Tuhan untuk pemeliharaan hidup kami sehari-hari. Memakai kekuatan, senjata-senjata rohani untuk melindungi kami dari sekian begitu banyak godaan yang memikat kami. Kami datang kepada Tuhan. Kami mohon jagalah kiranya, lindungilah keluarga Tuhan dimanapun berada. Baik suami maupun istri ketika kepada mereka juga dipercayakan tugas dan tanggung jawab, prestasi dan sebagainya. Tuhan kiranya boleh melindungi mereka, bantu mereka untuk menyadari bahwa ada Tuhan yang menjaga mereka, melindungi mereka, mengarahkan mereka kepada Tuhan sehingga mereka memakai semua wewenang kepercayaan itu dengan bertanggung jawab. Begitupun ketika mereka boleh dipercayakan anak-anak, biarlah mereka juga mengasihi anak-anak dengan tulus sebagaimana adanya, sebagaimana mereka menjadi milik Tuhan. Sehingga mereka sungguh-sungguh menghargai, mengasihi anak-anak, bukan semata-mata meminta agar mereka bisa melakukan ini dan itu. Namun justru melalui kasih mereka hendak menunjukkan kasih Tuhan kepada mereka. Melalui ketaatan mereka juga menunjukkan bahwa anak-anak juga boleh bertumbuh di dalam ketaatan kepada Tuhan. Kami berdoa kepadamu ya Bapa bagi anak-anak Tuhan yang dipercaya di pemerintahan, dimanapun berbagai tempat, bahkan di posisi-posisi strategis. Bantu mereka ya Bapa agar mereka memahami bahwa ada Tuhan. Bahwa kepercayaan, wewenang itu dipercayakan kepada mereka sehingga mereka tidak menyalahgunakannya. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa permohonan kami dalam doa syafaat ini. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yesus menolak semua jalan pintas yang ditawarkan untuk meraih kenikmatan dunia. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minum, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Umat Tuhan, mari kita menjalani hidup dengan taat kepada Allah, supaya kita menang atas aneka cobaan hidup. Lawanlah godaan. Yang
kita berdiri, kita menerima berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, belas kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa, terima kasih ya Yesus Kristus Tuhan, terima kasih ya Roh Kudus, Allah Trinitas Maha Kudus. Amin. Dipersilahkan duduk, kita bersaat teduh.